Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterkaitan dengan kunut, dengan tamakninah, dengan hal-hal yang menjadi perbedaan ketika kita sholat 5 waktu. Contohnya dalam masalah tamakninah. Ini yang sering sekali kita tinggalkan atau lalai. Kita dalam sholat ingin cepat-cepat sehingga tamakninahnya itu hilang. Itu konsekuensinya bagaimana? Apalagi ketika kita sholat tarawih. Masya Allah, semakin cepat semakin banyak yang ngikutin. Tarawih yang imamnya cepat semakin banyak yang ngikutin. Tapi yang lambat enggak ada yang ngikutin. Tidak mau ada yang mau berjamaah karena lambat pelan. Tapi kalau cepat ngebut, waduh, imamnya ngebut, Masya Allah banyak yang ngikutin. Tapi kalau yang ngebut, yang cepat-cepat, tamakninahnya kadang-kadang tertinggal. Coba kita lihat apa kedudukan tamakninah dalam setiap sholat. Tamakninah adalah tenang setelah satu gerakan atau tenang setelah 2 gerakan. Kira-kira terpisah antara naik dan turun. Minimal tamakninah adalah anggota tubuh merasa tenang seukuran kita membaca tasbih. Ini menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an. Kira-kira seukuran kita membaca tasbih, misalnya Allahu Akbar, Subhanallah. Nah itu seukuran tasbih atau saktah. Ya saktah itu juga termasuk seukuran tasbih, namanya tamakninah. Itu namanya tamakninah dalam sholat. Jadi nggak terburu-buru. Nah bagaimana orang yang sholat tapi tidak ada tamakninahnya? Yang pertama, jawaban berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Orang yang sholatnya tidak ada tamakninah, hukumnya tidak sah sholatnya. Hukumnya tidak sah sholatnya. Karena Rasulullah SAW memerintahkan agar orang yang tidak tamakninah mengulangi sholatnya. An Abi Hurairah anna rajulan dakhala al-masjida yusalli wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nahiyatil masjid faja'a fasallama alaihi faqala lahu irja' fasalli atau irji' fasalli lam tusalli faraja'a fasalla summa sallama faqala wa alaika rji' fasalli fa innaka lam tusalli qala fi salisah fa'alimni qala idza kumta ila sholati fa asbighil wudu summa istaqbil al-qiblata fakabbir waqra bima tayassara ma'aka minal Qur'an summa raka' hatta tatma'inna raki'an summa rafa' rasaka hatta ta'dil qa'iman summa isjud hatta tatma'inna sajidan summa rafa' hatta tastawi wa tatma'inna jalisan summa isjud hatta tatma'inna sajidan summa rafa' hatta tastawi qa'iman summa fa'al zalika fi sholatika kulliha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang laki-laki masuk ke dalam masjid. Ia melaksanakan sholat. Rasulullah SAW berada di sudut masjid lagi wirid, ya. Kemudian memperhatikan sholat orang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menghampirinya. Setelah dia sholat, dihampiri oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam kepadanya dan berkata, "Kembalilah, sholatlah. Sesungguhnya engkau belum sholat." Karena sholatnya terlalu cepat tadi ya. Kemudian dia kembali dan melaksanakan sholat. Rasulullah SAW berkata, engkau mesti kembali, sholatlah, sesungguhnya engkau belum sholat. 2 kali itu udah Rasulullah mengatakan begitu. Selesai dia sholat lagi, kali ketiganya ia berkata, ajarkanlah kepada saya. Ya, orang tersebut nyerah dan nih, kenapa sholatnya suruh sholat lagi sama Rasulullah? Akhirnya orang tersebut berkata kepada Rasulullah, ajarkanlah kepada saya ya Rasulullah tentang sholat. Kemudian Rasulullah SAW berkata, jika engkau akan melaksanakan sholat, idza kumta ila sholah fa asbighil wudu. Jika engkau ingin melaksanakan sholat atau akan melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah wudu. Sempurnakan wudu dulu tuh, ya. Jangan sembarangan berwudu. Jangan cepat-cepat juga, pelan-pelan kita basuh tangan kita, ya. Kemudian kita berkumur lebih dahulu. Setelah itu baru kita niat basuhan muka yang pertama, nawaitu raf'al hadasil asghar lillahi ta'ala. Tabasuh 3 kali ya muka, kemudian kedua tangan kita
setelah tangan dari siku sampai ujung jari. Setelah itu kita selip-selipin nih jari jemari kita. Jangan sampai ada air yang tidak tersentuh di antara jemari. Kuku-kuku kita juga harus dipotong, jangan sampai setan nyelip di bawah kuku. Begitu. Karena dalam masalah jari dan kuku ini ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, ya ketika Rasulullah bertanya kepada setan, di mana kau taruh anak-anakmu? Kata setan, di bawah kuku manusia. Makanya kita harus bersihkan kuku kita. Kemudian di mana kau letakkan istri-istrimu? Di sela-sela jari jemari manusia. Tuh begitu tuh. Makanya naudzubillah min zalik. Di mana anak-anakmu bermain? Di antara rambut-rambut yang mengguntai menutupi jidat manusia ketika sholat. Makanya jangan sampai ada yang menghalangi jidat di rambut, ya. Sama rambut tuh kita potong atau kita pakai peci, ya, sehingga tidak menghalangi jidat kita ketika sholat. Kemudian sempurnakan wudhu, kemudian menghadaplah kepada kiblat, menghadap ke kiblat. Setelah itu bertakbirlah. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Kemudian rukuklah hingga engkau tamakninah. Nah ini ya, summarka gitu. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah hingga engkau tamakninah dalam keadaan ruku. Kemudian angkat kepalamu hingga engkau tegak sempurna. Kemudian sujudlah hingga engkau tamakninah dalam sujud. Kemudian bangunlah hingga engkau tamakninah dalam duduk. Kemudian sujudlah hingga engkau tamakninah dalam sujud. Kemudian bangunlah hingga engkau duduk sempurna. Kemudian lakukanlah seperti itu dalam semua solatmu. Summa fa'al zalika fi solatika kulliha. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini. Jadi sudah jelas tuh, semuanya ada aturannya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.